Siapapun pemain warga negara Indonesia, mau di Liga 2, Liga 1, bermain di Eropa, atau diaspora, atau dimanapun, berhak untuk tampil menjadi salah satu punggawa tim nasional Garuda. Diadu pemain lokal dengan pemain diaspora, gitu. Itu nggak penting banget, gitu. Buat apa, gitu. Kalau menang, terus kenapa? Kalau kalah, terus kenapa, gitu. Jangan mengotak-ngotakan pemain lokal dengan pemain diaspora karena sama-sama WNI gitu. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, kembali Tio Nugroho hadir di atas kertas kali ini untuk membahas sebuah isu kembali yang cukup menarik ya. Beberapa sosial media jadi bahasan itu terus gitu. Ada satu podcast punya teman gua yang mengangkat mengenai sebuah pernyataan dari Muhammad Tahir ya, pemain mantan Persipura saat ini bermain di PSBS Biak yang juga naik ke Liga 1. Jadi dia mengatakan bahwa 11-12 nih pemain lokal dengan pemain naturalisasi gitu. Aduh, ini pernyataannya mengundang gitu. Sebenarnya nggak perlu ya, karena dari kalimatnya seperti mengotak-ngotakan naturalisasi lokal gitu. Kan ini WNI, jadi sudah tidak ada lagi lah harusnya. Ngapain sih gitu ngebahas mengenai naturalisasi WNI gitu. Lebih baik ini pemain keturunan, jadi mereka memang memiliki darah keturunan Indonesia. Mereka berhak untuk tampil membela tim nasional Indonesia. Jadi siapapun, termasuk Tahir ya gitu, yang juga pernah dipanggil sebenarnya tim nasional waktu zaman Simon McManamy. Hanya saja memang ada masalah kendala paspor kalau nggak salah, jadi tidak jadi ke Malaysia gitu. Tapi setelah itu dia nggak pernah dipanggil lagi. Jadi gini, sebetulnya mungkin salah ngomong ya. Gua nggak tahu ya apakah emang sengaja atau tidak. Tapi sebetulnya siapapun pemain warga negara Indonesia, mau di Liga 2, Liga 1, bermain di Eropa, atau diaspora, atau dimanapun, berhak untuk tampil menjadi salah satu punggawa tim nasional Garuda. Selama dia memiliki paspor, dia WNI, dan dia dipanggil oleh tim nasional. Gitu. Jadi tidak perlu, bikin pertandingan, diadu pemain lokal dengan pemain diaspora. Gitu. Itu nggak penting banget gitu. Buat apa gitu. Kalau menang terus kenapa? Kalau kalah terus kenapa gitu. Harusnya bagaimana para pemain bekerja keras, bermain latihan fisik, tampil bagus untuk bisa menggoda Sinteyong atau menggoda PSSI untuk bisa memanggil kalian gitu. Bukan terus mengeluarkan statement seperti itu. Jadi disayangkan aja karena ini lagi kompak-kompaknya nih seluruh masyarakat pecinta sepak bola setelah dipecah belah dengan pemilu, mereka dipersatukan dengan sepak bola nih. Jadi sepak bola mempersatukan bangsa, tim nasional mempersatukan bangsa, Sinteyong mempersatukan bangsa. Jadi gue cuman pengen menghimbau pemirsa Tes10 TV nggak usah diambil pusing ya atau terbawa perpecahan ini gitu. Itu sebuah pernyataan pribadi yang harus kita hargai karena kita tidak boleh menutup seseorang harus sama dengan kita, nggak bisa. Kan dia punya opini. Mungkin dia sedang ingin masuk tim nasional, jadi dia berkata seperti itu bahwa gue bisa nih, cuma gue belum dapat kesempatan, cuma caranya salah, gitu. Jadi menyinggung banyak netizen kita kan begitu di situ, wah langsung viral gitu kan, kasian juga gitu. Intinya adalah jangan mengotak-ngotakan pemain lokal dengan pemain diaspora karena sama-sama WNI gitu. Tinggal bagaimana kita berharap pemain-pemain yang ada di Liga 1 bisa lebih semangat latihan, lebih kerja keras sehingga levelnya sama dengan para pemain diaspora yang bermain di Eropa. Sekarang gini, kalau dia bilang 11-12 ya, ini pemikiran gue. Kalau memang 11-12 sama, kenapa pemain lokal kita jarang dipanggil di tim luar? At least lah, hitung pakai jari. Ini 10 jari gue,
pemain kita yang tampil di Liga ASEAN berapa sih? Paling Sadir Ramdhani. Terus Asnawi Mangku Alam. Tuh, cuman itu kayaknya yang di ASEAN kan. Paling Ahran Pertama bermain di Liga Korea. Siapa lagi? Jadi tidak banyak gitu. Kalau memang kualitasnya 11-12, pasti pemain kita nih bakal banyak ditarik oleh tim-tim at least di Thailand, Malaysia, ya atau Korea, Jepang. Kalau bagus, masalahnya enggak. Jadi bisa kelihatan bahwa emang kita jangan bawa lah, gak usah menutup mata, gak usah sok-sok gak tahu gitu. Liga kita emang masih amburadul gitu. Jadwal masih kadang-kadang berubah-ubah. Terus kemudian kualitas wasit juga masih kurang. Tidak ada VAR. Terus financial team atau kata profesional tim aja belum bisa dikatakan semua tim yang berlaga di Liga 1 profesional. Mereka punya stadion? Enggak. Kontrak pemain lama? Enggak. Ngutang pemain? Ada. Gitu. Jadi memang masih jauh dari kata sempurna. Jadi menurut gua memang jangan sampai sesuatu yang sudah dibangun dengan sangat baik ini coba dipecah-pecah oleh beberapa pernyataan dari orang yang mungkin kita salah terima, kita ikut-ikutan jadi rame gitu. Ya, tapi kita harus hargai. Lagi-lagi kita harus hargai apa yang dikatakan oleh Muhammad Tahir. Itu wah, sah-sah aja kalau dia pengen bersuara bahwa gue bisa nih. Kenapa pemain Liga 1 gak banyak dipanggil? Nah, sekarang kita balikin jawabannya. Kalian harus lebih giat dong sampai bisa setara dengan para pemain diaspora itu yang level Eropa sehingga akan dipanggil oleh Sinteyong. Karena lebih mudah bagi Sinteyong untuk bisa meramu tim dari Liga 1 dan juga dari Eropa atau abroad. Ya, begitu. Jadi, semoga saja hal-hal seperti itu tidak terulang kembali lah. Jadi, dan juga gak usah terpancing lah dengan isu-isu seperti ini. Gitu. Oke, pokoknya semua untuk Merah Putih, semua WNI berhak main di Tim Nasional Garuda. Gitu. Tinggal kita percayakan pada Sinteyong. Setuju gak Sinteyong diperpanjang? Setuju lah. Jangan ragu-ragu PSSI. Jangan ragu-ragu Ferik. Perpanjang Sinteyong. Oke, itu konten gua kali ini tentang jangan mengotak-ngotakan diaspora dengan lokal. Jadi semuanya sama. Warga negara Indonesia berhak untuk tampil untuk Tim Nasional Garuda. Oke, terima kasih untuk menyaksikan T10 TV. Bye.